wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian selalu sehat dan selalu semangat belajar. Nah, kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, muatan IPA kelas 5 tentang organ gerak manusia dan hewan bagian 1. Coba anak-anak perhatikan, di situ ada gambar akuarium dengan berbagai macam ikan ya. Nah, pernahkah kamu mengamati sebuah kolam ikan? Bagaimana ikan-ikan dalam kolam itu bergerak? Apakah dengan berjalan, melompat, berenang, atau lainnya? Coba kalian renungkanlah. Dalam tubuh ikan pasti terdapat suatu organ atau sistem yang membuat ikan tersebut dapat bergerak. Nah, bagian tubuh pada hewan yang mendukung hewan tersebut dapat melakukan aktivitas gerak disebut organ gerak. Seperti manusia memiliki kaki, tangan untuk bergerak ya. Itu yang dinamakan organ gerak. Organ gerak manusia dan hewan secara umum memiliki kesamaan, yaitu terdiri dari 2 organ gerak. Yang pertama, organ gerak aktif. Organ gerak aktif itu berupa apa? Berupa otot. Ya. Kemudian yang kedua ada organ gerak pasif berupa tulang. Nah, di sini mereka itu saling bekerja sama ya, antara alat gerak aktif dan alat gerak pasif saling bekerja sama untuk melakukan suatu gerakan. Itu yang dinamakan sistem gerak. Jadi sistem gerak itu adalah organ gerak aktif, yaitu otot, dan tulang sebagai organ gerak pasif yang bekerja sama menjadi satu dalam sistem gerak. Nah, coba itu. Jadi di dalam rangka kita ya, di atas rangka kita itu melekat otot-otot ya. Nah, penjelasannya, otot memiliki senyawa kimia berupa protein aktin dan miosin. Kedua senyawa kimia tersebut bergabung menjadi satu dan membentuk oktomiosin. Nah, nantinya oktomiosin ini yang membuat otot dapat bergerak secara sendirinya. Nah, dikarenakan otot itu dapat bergerak secara sendirinya, nah sebab itulah otot disebut dengan alat gerak aktif karena bisa bergerak dengan sendirinya. Kemudian tulang disebut alat gerak pasif karena dia tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Tulang tidak dapat melakukan pergerakan sendiri tanpa bantuan otot yang melekat pada tulang tersebut. Selanjutnya ada organ gerak hewan dan fungsinya. Di sini organ gerak hewan itu bermacam-macam, tidak hanya kaki. Di sini banyak sekali contoh-contohnya. Coba perhatikan. Yang pertama ada ikan, ya. Organ gerak ikan adalah sirip. Ada juga sirip dan ekor dan lain-lain ya. Jadi ikan bergerak dengan cara berenang, tidak seperti kita berjalan, tapi organ gerak ikan yaitu sirip digunakan untuk berenang. Biasanya organ gerak itu ya disesuaikan dengan tempat tinggal makhluk hidup tersebut. Karena ikan itu tinggal di air, jadi dia bergerak dengan berenang. Kemudian yang kedua burung. Burung memiliki organ gerak berupa sayap. Fungsi utama sayap pada burung untuk bergerak yaitu dengan cara terbang. Ya, jadi tidak hanya kaki, ada juga sayap ya anak-anak ya. Nah, kemudian yang ketiga ada kambing. Kambing memiliki organ gerak berupa kaki. Fungsi utama kaki pada kambing itu untuk bergerak dengan cara berjalan. Nah, contoh lain yang bergerak dengan sirip ada ikan, ikan pari ya. Kemudian kalau yang bergerak dengan sayap ada juga kupu-kupu, capung ya. Yang kemudian juga dengan kaki itu banyak juga ya, ada kucing, ayam, sapi dan lain sebagainya.
Kemudian contoh lain, nah ini sama-sama ikan, tapi alat geraknya berbeda, ya. Organ gerak cumi-cumi adalah tentakel dan mantel. Tentakel itu kaki-kakinya, ya. Kemudian mantel itu di belakang kepalanya. Ini ya anak-anak ya yang dinamakan mantel ini. Kemudian tentakel yang ini. Nah, tentakel berguna untuk berenang, sedangkan mantel berguna untuk mendorong tubuh cumi-cumi dengan menyemprotkan air dari rongga mantel. Nah, untuk mendorong. Kemudian ada juga ular. Ular di sini tidak bergerak juga dengan kaki, melainkan bergerak menggunakan perut. Ular bergerak dengan cara melata. Jadi di sini contoh lain, ular itu memiliki organ gerak yang agak unik ya, yaitu perutnya. Dia bergerak menggunakan perutnya. Ular bergerak dengan cara melata. Selain ular, ada juga contoh lain seperti siput. Siput bergerak dengan cara menggerakkan perutnya. Nah, cukup sekian belajar kita kali ini. Semoga bermanfaat dan paham. Nah, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.